Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Arif. Saya mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Buddha Sinta. Dalam video ini saya akan membahas kedaulatan Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui yang pertama yaitu pengertian kedaulatan, yang kedua macam-macam teori kedaulatan, dan yang ketiga kita akan membahas kedaulatan Indonesia. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat, yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Dalam bukunya J.F. Strong, yaitu Modern Political Constitution, menyatakan kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Ketika memiliki kekuasaan tertinggi, berarti negara harus bisa menentukan kemauannya sendiri dan melaksanakannya. Dan tidak ada kekuasaan lain yang bisa mendikte, karena kekuasaan itu adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ini atau kemauan negara ini bisa diwujudkan dalam bentuk hukum, dan kemampuan untuk melaksanakan sistem hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara paksaan. Oleh sebab itu, negara atau kedaulatan sering dimaknai memiliki kekuatan. Kedaulatan ini mempunyai dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam yaitu negara berhak mengatur segala urusan yang berhubungan dengan rakyatnya sendiri dan kegiatan dalam negaranya sendiri. Dan kedaulatan keluar yakni bermakna negara mempunyai hak berhubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara dan bangsa tersebut. Kita masuk ke macam-macam teori kedaulatan. Di sini saya akan membahas 5 macam teori kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah prinsip dasar dari teori kedaulatan berada di tangan Tuhan, bahwa kekuasaan dalam negara berasal dari Tuhan, sehingga lebih condong dan lebih didasarkan pada agama. Menurut penganut teori ini, kedaulatan dalam negara bersifat mutlak dan suci. Oleh karena itu, kedaulatan wajib ditaati oleh semua rakyat dengan setia dan patuh pada raja dan pemerintahan. Masuk yang nomor 2, kedaulatan berada di tangan raja. Dalam artian ini perpanjangan dari kedaulatan berada di tangan Tuhan, karena raja di sini dianggap sebagai wakil atau titisan Tuhan di dunia. Teori kedaulatan di tangan raja ini pernah diterapkan pada zaman Prancis di zaman Raja Louis ke-14 yang menyatakan negara adalah saya. Kita masuk yang nomor 3, kedaulatan berada di tangan negara sendiri. Dalam hal ini, teori ini menganggap negara sebagai suatu badan hukum yang memiliki berbagai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu, negara tidak wajib taat kepada hukum. Negara sebagai badan hukum inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Teori kedaulatan hukum ini diterapkan pada zaman kekuasaan Tsar di Rusia dan kekuasaan Hitler di Jerman. Selain itu, pernah diterapkan juga di Italia pada masa Benito Mussolini berkuasa. Masuk yang nomor 4, kedaulatan berada di tangan hukum. Di sini berbeda dengan kedaulatan berada di tangan negara. Kedaulatan berada di tangan hukum yaitu segala sesuatu yang ada dalam negara tersebut harus patuh dan taat kepada hukum, dan negara itu sendiri harus patuh. Berbeda dengan tadi kedaulatan berada di tangan negara, negara bebas dari hukum karena negaralah yang membuat hukum. Dari teori ini banyak sekali negara di Eropa yang menganut teori kedaulatan hukum seperti Amerika dan
masih banyak. Masuk ke nomor 5, kedaulatan negara di tangan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang berdaulat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki atau memberikan haknya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan sebagai kepentingan bernegara. Karena tidak mungkin seluruh rakyat menyelenggarakan kehidupan bernegara, sehingga mewakilkan kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Teori kedaulatan rakyat ini hampir diterapkan di seluruh dunia. Namun, dalam pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologinya, dan kebudayaan masing-masing negara. Itu tadi macam-macam teori kedaulatan dan pengertian kedaulatannya. Sekarang kita masuk membahas kedaulatan Indonesia. Kedaulatan Indonesia ini yaitu menganut teori kedaulatan rakyat yang didasarkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang nomor 2, sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang ketiga, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam hal ini, Indonesia pun mengakui kedaulatan lain, yaitu kedaulatan Tuhan dan kedaulatan negara, serta kedaulatan hukum. Kedaulatan Tuhan tercermin pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Juga tercermin pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Indonesia juga mengakui kedaulatan negara yang tercermin pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang kalimatnya negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia juga menganut atau mengakui kedaulatan hukum yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan hukum dan memperhatikan nilai-nilai luhur, budaya, bangsa, serta sikap kepribadian bangsa yang dituangkan dalam Pancasila. Kemudian, kedaulatan rakyat di Indonesia merupakan prinsip kedaulatan yang tidak mengesampingkan kelompok minoritas, memperhatikan semua golongan, serta menghargai berbagai perbedaan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang biasa kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau pemikiran lain, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Atau mungkin bisa mempertanyakan kedaulatan di Indonesia ini apakah benar kedaulatan rakyat, karena implementasinya yang sangat mungkin teman-teman rasakan berbeda. Oke, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.